Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, kemarin saya sudah mengirimkan intake form. Apakah sudah diisi? Sudah. Baik, kalau gitu, menurut Zahra, mana kursi yang mungkin saat Zahra duduk itu Zahra terasa nyaman? Yang ini tuh. Baik, silakan duduk. Nah, sekarang menurut Zahra saya duduk di sebelah mana? Di sebelah sana. Baik, saya izin duduk ya. Nah, saya perhatikan dari tadi kamu tuh seperti sedang lelah. Nah, kalau boleh saya tahu kamu itu kenapa? Jujur saja ya Bu, saya itu merasa sangat sesak gitu. Rasanya tuh seperti ada tekanan di dada saya gitu. Soalnya akhir-akhir ini saya itu sering sulit tidur, terus juga pikiran saya itu penuh, dan saya juga merasa bingung gitu harus melangkah kemana. Nah, belakangan ini kamu merasa tertekan dan juga kamu merasa sulit tidur, jadi mengganggu waktu istirahat kamu, dan juga itu tuh membuat pikiran kamu itu kemana-mana gitu. Iya Bu, apalagi kan sekarang sudah mendekati lulusan ya Bu. Teman-teman saya itu terlihat kayak senang, terus juga excited gitu. Lalu mereka juga sibuk membicarakan kampus dan juga masa depan mereka, tapi justru saya itu merasa ingin nyerah aja gitu, karena saya itu merasa tertinggal Bu. Nah, di sisi lain kamu melihat teman-teman kamu sangat bersemangat untuk meraih impiannya, tapi di sisi lain kamu malah merasa kamu itu lelah, dan juga kamu yang tadi kamu sampaikan, kamu merasa kamu ingin menyerah. Iya Bu, saya juga sering bertanya gitu kepada diri sendiri, kenapa sih hidup saya itu seperti ini gitu. Apa yang menurutmu langkah kamu itu terhenti di sini? Orang tua saya Bu, jadi kan saya itu ingin kuliah di desain komunikasi visual UI Bandung, tapi lalu saya juga kan udah belajar gitu ya Bu, cara desainnya secara otodidak hampir 2 tahun gitu Bu. Lalu saya juga ikut kelas online, terus bikin portofolio, bahkan sudah mulai dapat klien gitu Bu, kecil-kecilan sih. Tapi begitu saya bilang ingin kuliah di Bandung, orang tua saya itu langsung menolak keras gitu Bu. Nah, penolakan itu datang secara begitu cepat tanpa kamu itu menjelaskan bagaimana usaha kamu selama ini. Iya Bu, jadi mereka itu bilang saya itu harus kuliah di kota ini saja katanya. Terus ambil jurusan keguruan aja, alasannya itu supaya dekat rumah, terus aman, dan juga mudah diawasi. Tapi saya itu merasa hidup saya seperti sudah dipetakan gitu, tanpa saya dimintai pendapat. Ketika keputusan besar tentang hidup kamu ditentukan sepihak, kamu merasa tidak dilibatkan sebagai individu yang mampu memilih. Betul Bu. Terus saya kan jadi merasa saya itu jadi merasa tidak dipercaya gitu Bu. Padahal kakak laki-laki saya itu dulu boleh Bu kuliah jauh, bahkan beda pulau gitu. Tapi kenapa saya itu tidak dibolehin gitu Bu? Perlakuan yang sangat membedakan itu seolah-olah membuat kamu tuh ngerasa itu tuh tidak adil, dan juga identitas kamu sebagai perempuan juga dijadikan alasan untuk membatasi profesi yang kamu inginkan. Iya Bu, rasanya itu sakit banget gitu, seolah-olah semua usaha yang selama ini saya bangun itu tidak ada artinya gitu. Apa kamu boleh untuk menangis, dan emosi itu boleh untuk kamu luapkan. Iya Bu, terima kasih. Nah, jika kamu mengikuti keinginan orang tua kamu untuk tetap kuliah di sini, apa yang kamu takutkan yang terjadi pada diri kamu? Saya takut kehilangan diri saya sendiri Bu. Saya itu
takut hanya menjalani hidup untuk menyenangkan orang tua saja gitu. Saya juga takut menyesal seumur hidup karena tidak pernah berani itu memperjuangkan apa yang saya inginkan Bu. Nah, bagi kamu kuliah di luar kota itu bukan sekedar kamu ingin meninggalkan di sini, tetapi juga kamu merasa itu tuh sebagai sebuah keberanian gitu untuk diri kamu sendiri. Ya betul Bu, saya itu ingin membuktikan bahwa saya itu bisa mandiri gitu, dan juga bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Nah, baik Tiara, sekarang kita lihat dulu situasinya. Nah, secara lebih struktur supaya kamu itu merasa lebih terarah dan kamu itu tidak bergulat dengan emosi kamu saja. Nah, tetapi juga kamu itu memiliki arah gitu. Nah, apakah ada konflik antara keinginan kamu untuk kuliah di luar kota dengan kekhawatiran orang tua? Nah, itu menurut kamu selain soal keamanan, apalagi yang membuat mereka menolak kamu untuk kuliah di luar kota? Mungkin karena saya anak bungsu terus perempuan ibu. Soalnya ibu itu sering bilang rumah itu terasa sepi karena sejak kakak-kakak saya itu pergi kuliah di luar kota gitu Bu. Soal biaya juga jadi kekhawatiran ayah Bu. Jadi penolakan itu bukan semata-mata tidak percaya kepada kamu, tetapi juga karena ketakutan, kehilangan dan kecemasan masalah ekonomi. Iya Bu, kalau dipikir-pikir, tapi saya itu sering terlalu emosi gitu Bu, sampai tidak bisa melihat dari sudut pandang mereka. Nah, baik itu tuh manusiawi ya. Jadi kesadaran itu menunjukkan kedewasaan emosional. Sekarang objektifnya itu apa hasil konkret yang ingin kamu capai setelah sesi konseling ini? Saya ingin bisa berbicara dengan orang tua saya secara dewasa Bu, tanpa menangis, dan juga saya ingin mereka dengerin dulu penjelasan saya. Baik, nah kita hari ini akan menyusun strategi alternatif dan rencana konkret agar kamu itu dan orang tua kamu itu melihat kesiapan kamu, bukan hanya melihat keinginan kamu saja. Iya, saya setuju. Nah, sebagai langkah nyata, saya akan memberikan tugas rumah. Nah, kamu akan membuat proposal rencana studi kamu. Nah, jadi isinya itu tentang kampus tujuan kamu, lalu peluang beasiswa, lalu juga tempat tinggal yang aman, dan juga serta rencana kamu untuk menjaga diri kamu. Itu terdengar sangat masuk akal ya Bu, dan saya juga merasa lebih percaya diri sekarang Bu. Baik, mari kita rangkum sesi konseling hari ini. Nah, kamu tadi datang dengan perasaan yang kecewa. Nah, kita juga menemukan bahwa konflik ini itu terjadi antara kamu dengan orang tua kamu soal kamu itu dilarang untuk kuliah di luar kota karena kecemasan orang tua kamu dan juga kecemasan ekonomi keluarga kamu. Jadi kita sepakat fokus pada komunikasi dewasa dan perencanaan yang konkret. Ya, terima kasih banyak Bu. Sekarang saya sudah lebih lega. Sama-sama, Zahra. Ingat ya, memperjuangkan mimpi itu bukan berarti melawan orang tua kamu, tetapi kamu juga mengajak mereka percaya pada kedewasaan kamu, pada keputusan yang akan kamu ambil seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Dan terima kasih, sampai jumpa di sesi konseling selanjutnya ya. Iya Bu.